ini. Wow. Dulu kan gratis, oke? Buset, pedes banget sambal judusnya. Refill kok. Wah. Selamat sore sahabat Daai. Hari ini Bang Dion lagi di Taman Surya yang katanya di sini tuh banyak banget kulineran sepanjang jalan. Dan hari ini Bang Dion pengen coba Pondok Sambal Judes. Ini katanya ada sambal tempong khas Jawa Timur yang wajib dicoba dan pastinya ini menu-menunya vegetarian. Kalau gitu penasaran, langsung aja kita mulai cerita dan rasa hari ini. Let's go. Bang Dion punya apa? Nih. Lele sahabat Daai, siapa yang suka lele? Tapi tentunya ini lele vegetarian. Sahabat Daai lihat sambelnya. Wih, tuh. Nah, kalau sahabat Daai lihat ini itu luarannya pasti pakai kulit tahu ya, dan dalamnya dari tahu. Terus ini kayak ada ada rumput lautnya tuh. Jadi dia memberikan kesan seperti lele. Nah ini namanya sahabat Daai, sambal gami. Dia terbuatnya dari mana? Dari tomat nih. Kayak gini tuh, lihat. Kita coba ya. Lebih light lagi dibanding yang ini. Kalau yang ini tadi dia lebih seger kan. Yang ini tidak sebasah atau sewatery si sambal tempong ini. Terus tekstur dari si lele ini lihat nih. Lihat, dalamnya tuh padat. Tapi pas masuk ke mulut lembut banget lihat ya. Memang kalau makan gini-ginian sahabat Daai harus dicobain pakai kecap nih lihatnya. Woi, tuh. Terus ini diaduk-aduk. Nah, gini makannya. Tuh. Wow. Yeah, nice. Udah, kita beralih ke cumi. Lihat nih, tuh. Kalau ini dari tepung ya. Ini sambalnya namanya sambal Judes. Katanya si Koko ini adalah sambal yang paling pedas yang dia punya di sini. Wih, tuh. Wow, aromanya agak serem ya. Wih, pedes bener. Dia tipikalnya lebih ke sambal yang padat, kayak cabai yang diulek aja udah nih, cabai perpaduan antara cabai hijau sampai cabai rawit merah. Ini kayaknya better kita pakein kecap kali ya, karena ini ternyata pedes banget nih, beneran. Nih sahabat Daai, wah, ini beneran pedes banget sahabat Daai, ini nggak dibuat-buat, nggak direkayasa semuanya. Kalau yang suka sambal cita rasa asin gurih, nih pedes banget. Tapi dia ngeblend banget sama si cuminya nih. Wow, pedesnya pedes yang kayak ngundang buat dikunyah terus, tau gak sih? Nih, tuh. Coba lagi ya. Ini pedes banget ini. Dulu, kan gratis, oke? Buset, terus banget sambal judusnya. Refill kok. Wah. Thank you so much ya kok ya. Oke sahabat Daai, kita langsung makan lagi, let's go. Oke, sahabat Daai. Makin seru nih makanan di sini nih. Next, aku punya apa nih? Ya, ini dia nih. Oseng kikil mercon. Tuh, ini sih kelihatannya pedes banget ya. Mau lihat? Aku angkat ya. Nih, sahabat Daai lihat. Tuh. Wow. Oke, kita cobain pakai nasi. Set. Coba ya. Teksturnya mirip banget kayak kikil.
beneran. Kenyal-kenyalnya, cuy-cuinya mirip banget. Dan si sambal oseng merconnya ini tuh bener-bener tidak terlalu pedas ya, tapi gurih. Gurih banget. Ini aku suka sih. Oseng kikil merconnya juara nih. Wow, teksturnya kenyal banget. Sahabat Dai, tahu nggak ini apa? Ini juga salah satu makanan favorit aku nih. Ini adalah terong raos Sunda. Dia digoreng crunchy pakai tepung, terus dibalurin pakai apa? Pakai biji wijen. Bener nih masaknya nih. Oh, iya, dia manis gurih lebih ke situ rasanya. Tuh, lembut di dalam, kulit luarnya crunchy dan garing. Menggugah selera nggak sih? Serem banget ya, semuanya sambel gitu kan. Nah, ini dia nih, kangkung belacan. Tuh. Dai, mau lihat? Mau lihat? Tuh. Ini memang ada bawang putihnya, tapi kalau kalian mau makan di sini request nggak mau pakai bawang sama sekali, bisa minta ke ownernya langsung ya. Aku nggak mau pakai bawang, bisa. Bisa kan kok? Bisa tuh, aman di sini semuanya. Nah, ini kita langsung hap ya. Tuh. Nah. Kangkungnya masih crunchy, jadi dimasaknya nggak akan terlalu lama nih sahabat Dai. Jadi dia benar-benar tumis bumbunya semuanya, abis itu langsung dimasukin kangkung, abis itu selesai, bisa disuguhkan. Nah, kuahnya ekspresinya udah menjelaskan kan rasanya seperti apa kan. Gurih banget nih, gurih banget. Jadi ini emang cita rasa Jawa Timur ya kok ya. Emang Jawa Timur tuh lebih suka ke yang asin gurih nih. Tuh, karena aku suka banget sama si oseng kikil merconnya, kita pakein kuah ini nih. Tuh. Wah. Nih. Wih. Benyek-benyek gimana kan, tapi ini nikmat sahabat Dai. Nah, ini itu di servingnya pakai sambal kemangi nih, sahabat Dai. Kelihatan nggak? Aku angkat ya buat sahabat Dai lihat ya. Nih, tuh sambal kemanginya. Jadi dia ada potongan-potongan kemangi seperti ini. Tuh, aku taruh atas. Tuh, wow, gimana? Menarik nggak sih? Tuh, sahabat Dai lihat ya, ini ada potongan-potongan kemanginya seperti ini. Aromanya udah pasti wangi nih kalau ini nih. Nah kan, wangi kemangi udah. Oke, kita coba ya. Tuh, potongannya sebesar ini sahabat Dai. Ini nggak bisa gini nih, ini harus dimakannya pakai gini berarti. Oke, wah piring aku udah penuh banget nih. Oke, nah, wow. Coba ya. Selamat menikmati. Tekstur tepungnya mirip sama si tekstur tepung si terong raos ini. Tapi terong raos ini tercoating dengan bumbu-bumbu. Kalau yang ini nggak ada sama sekali. Jadi dia mainnya di sambal kemanginya. Sambal kemanginya itu kayak sambal bawang gitu loh, sambal bawang. Dikasih tomat, sama dikasih kemangi. Udah sesimpel itu sebenarnya. Nice, very nice. Kita coba lagi ya. Nah, sahabat Dai, ini nih yang tadi aku bilang unik. Ini adalah otak-otak pakai sambal kecombrang.
Sambal kecombrang ini tuh biasanya adalah favoritnya orang-orang Batak, sahabat Dai. Karena cita rasanya tuh wangi, nikmat. Tuh. Mana dia bunga kecombrangnya ya? Kita lihat dulu ya. Oh, dia potongan cabenya lebih besar-besar. Nih, seperti ini tuh. Aromanya kita lihat, kita cium. Iya, kecium bunga kecombrang. Tahu kan, bunga kecombrang itu kan wangi banget ya. Jadi dia diulek. Nah, kayak gini jadinya nih. Kita coba cocol pakai otak-otak. Tuh. Ngiler nggak sih sahabat Dai tuh? Woi, kita coba ya. Coba ya, sambal kecombrang sama otak-otaknya nih. Sambal kecombrang itu taste-nya ada sedikit pahit-pahitnya, tapi nikmat in a good way. Jadi perpaduan antara pedas, gurih sama pahit sebenarnya. Tapi pahitnya itu bukan yang pahit nyelekit gitu loh sahabat Dai. Pahitnya dia masih tolerable banget kalau menurut aku. Dan ini otak-otaknya chewy banget, kayak otak-otak selayaknya pada umumnya nih. Tuh, lihat ya. Tuh, wow. Oke, ini dia nih, udah panggil-panggil dari tadi nih. Apalagi kalau bukan jengkol balado. Nah, ini dia nih penampakannya si jengkol balado. Tuh, lihat, dipencet langsung ketek masuk ke dalam garpu. Berarti apa? Berarti lembut. Lihat, tuh, wah sambal balado ya, menyala abangku. Coba ya. Coba dulu ini sendiri, baru kita makan pakai nasi biar makin menyala. Wow. Jengkolnya lembut banget, udah pasti ini direbus atau direndam semalaman nih. Best. Ini best sahabat Dai. Terus dia tipikal sambal baladonya itu yang agak sedikit pedas. Biasanya kan kalau rumah makan Padang itu kan sambal baladonya nggak terlalu pedas kan. Kalau ini pedas. Jadi kalau misalkan dibilang dari semua ini, yang pertama paling pedas ini. Kedua adalah ini si jengkol baladonya. Oke, next kita makan si jengkolnya ini pakai nasi nih. Waduh, ini udah nikmat banget nih. Nih, udah nasi, tinggal suapan terakhir sahabat Dai. Oke. Jengkol balado ketemu nasi. Ini udah adalah perpaduan combo terbaik. Siapa yang nggak suka jengkol di sini? Kok bisa ada orang nggak suka jengkol? Padahal jengkol tuh rasanya tuh kayak kentang kalau diolahnya dan dimasaknya dengan benar sahabat Dai. Yum, very yum. Oke. Meskipun lokasinya yang tendaan dan merakyat, tapi kualitas makanan di sini itu nggak kaleng-kaleng karena mereka menggunakan bahan-bahan yang fresh dan penuh rasa. Contohnya dari pembuatan sambalnya yang diulek dan juga dibakar dengan proses tradisional seperti itu. Bikin lidah jadi ngerasain cita rasa khas Nusantara yang Indonesia banget. Tapi yang jadi bintang utama di sini tentu aja sambalnya. Sambal judes ini bukan sambal biasa loh. Sambalnya punya kombinasi rasa yang luar biasa. Pedesnya nendang, tapi nggak cuma sekedar pedas doang. Ada sentuhan asin dan gurih yang bikin sambal ini beda dari yang lain. Apalagi di sini ada banyak varian sambal, mulai dari sambal tempong, sambal kecombrang, sambal goang, dan sambal judes. Pas dicocol ke lauk atau nasi, rasanya langsung meledak di mulut dan bikin kamu nggak bisa berhenti makan. Wah, sahabat Dai, segini banyak makanan ludes. Lihat tuh, pedas, nikmat, gurih. Ya kan? Gimana? Rekomendasi kita hari ini menarik, menggugah selera, pengen datang, pengen coba, karena kalau menurut Bang Dion kalian wajib coba dan datang ke sini langsung sendirian. Nah, sahabat Dai, kalau kalian punya rekomendasi tempat makan, kuliner, restoran yang vegetarian friendly, please komen di bawah ya, oke? Nanti kita bisa datengin ke sana.
Aku sampai nggak sadar semuanya habis ludes karena sambalnya ini bener-bener nagih. Apalagi kalau kamu nih pecinta makanan pedas, ini bakal jadi pengalaman makan yang nggak terlupakan. Gimana sahabat Daai, rekomendasi kuliner kita malam ini? Menarik? Seru? Kalau gitu terima kasih udah nonton cerita dan rasa kali ini dan I'll see you di episode berikutnya. See you sahabat Daai.